Wahai anak-anakku sekalian, sebagaimana semboyan yang malam hari ini kalian lihat, tuntutlah ilmu sampai merasa tak berilmu. Maka ini mirip dengan kata-kata seorang Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Apa kata beliau? Semakin saya menuntut ilmu, semakin saya mendapatkan tambahan ilmu, semakin merasa diri saya adalah bodoh. Sekarang kita buktikan, ketika kamu pertama kali menjadi penumpang di dalam Bahtera Ar-Raudah yang indah ini, mungkin kalian tidak mengenal artian nahwu, apa itu sharaf, apa itu i'rab. Tetapi setelah kalian mengetahui dan menghafal serta menyimpannya di dalam memori kehidupan kalian, ternyata kalian benar-benar merasa bodoh. Dulu aku tidak tahu apa itu fi'il, dulu aku tidak tahu apa itu isim, dulu aku tidak tahu apa itu dan lain sebagainya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, setelah aku tahu maka aku benar-benar merasa bodoh. Terus berbenah dari kecil, sedikit dan demi sedikit, hingga akhirnya sampai di detik ini yang masih belum maksimal. Mungkin Bapak, Ibu, dan wali santri melihat saat ini, inilah pondok, inilah adanya pondok, bagaimana pondok, dan ini pun adalah pondok masih segini. Kami berserta para pengasuh dan yayasan terus membina kami, dan bersama para guru-guru terus berkembang dan mengembangkan bagaimana pondok ini menjadi yang nomor satu. Amin. Keistimewanya apa di pondok dan pendidikan umum? Kalau pendidikan umum itu kita paling bisa kayak saya ini pidato sambutan gitu. Tapi di kampung yang itu yang sejatinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Suruh ngimam nggak bisa, bacaan apapun ya susah gitu, apalagi suruh baca doa sembunyi di pojok-pojok. Tapi kalau lulusan Pondok Ar-Raudah dijamin, mau tampil di eksekutif bisa, mau mencalonkan anggota DPR bisa, di kampung di kampung halamannya tampil memimpin apapun, mau baca doa macam bisa gitu, lulusan sini. Jadi ada plusnya, dia mau terjun ke masyarakat dia siap, mau ikut ke perusahaan juga siap, ikut di pemerintah juga siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa liashabil huquqin wa li jami'il muslimin wal muslimat.
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.
سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Arkani Bahran selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudah. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Kamaluddin MSI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudah. Yang terhormat Ustadz Haji Ainul Yakin MPD selaku Kepala Sekolah Pondok dan SMP Ar-Raudah. Yang terhormat Ustazah Hana Nur Wahidah SE selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ar-Raudah. Yang terhormat seluruh para Dewan Guru Pondok Pesantren Ar-Raudah. Yang terhormat seluruh orang tua wali santri dan para tamu undangan dan seluruh santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Ar-Raudah ini dalam acara tasyakuran haflah akhirus sana tahun ajaran 2022-2023 dengan tema tuntutlah ilmu sampai merasa tak berilmu, amalkanlah ilmu meski hanya sebutir debu. Untuk pembukaan acara, kami mintakan dengan hormat kepada Abah Asuh untuk memimpin membaca surah Al-Fatihah. Biniatil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mul dohiran wa batinan lana wa lakum ya hadirin annallaha ta'ala yuqdi hajatina hajatan bid dunya wal akhirah bisirrin nabi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin.
Demikianlah pembacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Abah Pengasuh. Semoga dengan bacaan tersebut acara kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin santriwan dan santriwati, melangsungkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Gusti Muhammad Amin Hasani, santri kelas 3 Wusto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Pondok Pesantren Ar-Raudah kepada Ustadz Haji Ainul Yakin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur, nikmat sehat, afiat, mampu untuk bertatap muka, saling berpandang-pandangan, yang mana nikmat mata masih diberikan Allah sehingga kita mampu melihat keindahan pondok kita di malam ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam berkat beliau kita terus curahkan, kita ucapkan. Berkat beliau kita masih beradab sampai saat ini. Yang dahulunya mungkin kita tak beradab seperti ini, mungkin kita tak berserudung, mungkin kita masih membuka aurat. Dengan berkat beliau Nabi Muhammad SAW, kita mampu mengikuti tauladan sampai detik ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang ke Pondok Pesantren Ar-Raudah pada malam ini. Kami ucapkan kepada para orang tua dan wali santri dari berbagai daerah, dari Kalbar, Manis Mata, dari Sampit, dan lain sebagainya. Yang pertama-tama hanyalah kami bisa mengucapkan jazakumullah li hudurikum. Terima kasih atas kehadiran Bobohan Pian pada malam ini. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kami muliakan dan kami banggakan, Abina Fillah, ayah kami, pembina kami, pendiri pondok kami dari sejak awal dirintisnya tahun 98 di sini, yaitu Kiai Haji Arkani Bahran. Mudah-mudahan Sidin panjang umur afiat, urusan Sidin dilancarkan, dan mudah-mudahan Sidin tetap setia untuk membina pondok pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, ada backup dari Sidin, yaitu Insinyur Haji Kamaluddin. Beliau adalah selaku ketua Yayasan Ar-Raudah, di mana beliau mengurusi ADRT, anggaran dasar dan rumah tangga. Itu urusan beliau. Payung hukum di tangan beliau. Jadi Yayasan Ar-Raudah, ketuanya Bapak Insinyur Kamaluddin, dan pembinanya adalah mudir kita sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Bendahara Pondok, Bapak Keuangan Pondok kita, yaitu Bendahara Yayasan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustahdi. Mudah-mudahan Sidin disehatkan terus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, Sayyid Hamzah Al-Qadri. Kami sudah mengundang beliau, namun malam ini mungkin beliau berhalangan hadir. Perlu kami sampaikan bahwasanya selama 2 tahun terakhir Pondok Pesantren Ar-Raudah terus berbenah dari kecil, sedikit dan demi sedikit, hingga akhirnya sampai di detik ini yang masih belum maksimal. Mungkin Bapak, Ibu, dan wali santri melihat saat ini, inilah pondok, inilah adanya pondok, bagaimana pondok, dan ini pun adalah pondok masih segini. Kami berserta para pengasuh dan yayasan terus membina kami, dan bersama para guru-guru terus berkembang dan mengembangkan bagaimana pondok ini menjadi yang nomor 1. Amin.
Mungkin itu saja sedikit dari penyampaian kami pada malam hari ini, acara haflah akhirus sana tasyakuran, pelepasan wisudawan dan sekaligus penghargaan malam bertabur bintang kepada para juara kelas. Kami mengharapkan doanya kepada bapak-bapak, semoga yang nantinya yang disebutkan juara mudah-mudahan tetap rendah hatinya dan tawadhu. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kawan-kawan dan rekan-rekan para murid dan santri yang belum mendapatkan ranking, semangatlah, gapai terus dan jangan menyerah. Dan kami himbau kepada santri yang tidak naik kelas, bagi santri yang nantinya tidak naik kelas, mungkin sudah ada tertera di rapot, jangan berkecil hati, jangan ambil sekolah. Kenapa orang yang kada dinaikkan kelas oleh guru itu disayangi guru? Kenapa disayangi guru? Guru hendak ikam terluka di atas, jadi dibaiki sidin dulu. Tapi mendengar dari wakil kepala sekolah kita Ustadz Abdul Basir, ujar sidin naik seberataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudah kepada Bapak Haji Insinyur Kamaluddin MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan dan kita banggakan, Al-Muqarram Al-Muhtaram Ki Haji Arkani Bahran selaku pengasuh Pondok Pesantren sekaligus sebagai pendiri Pondok Pesantren Ar-Raudah, sebagaimana telah disebutkan tadi dari kepala sekolah. Beliaulah yang sejatinya membangun pondok pesantren ini. Yang kami hormati Bapak Haji Mustahdi selaku bendahara Yayasan Ar-Raudah, kepala sekolah, para guru, ustadz dan ustazah, para santri, santriwati, orang tua wali murid, dan seluruh perhadirin para undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya juga pada malam ini kita bersama-sama hadir di tempat ini di Pondok Pesantren Ar-Raudah dalam rangkaian tasyakuran akhir sana untuk wisuda, ya, pelepasan anak-anak kita yang telah lulus pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Raudah ini, baik SMP maupun aliyahnya. Selawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Saya sebenarnya kalau di pondok ini susah saya tuh ngomong. Saya biasa ngomong di forum-forum luas itu biasa aja sebenarnya. Tapi kalau di sini grogi. Karena mau ngomong apa gitu ya. Saya itu prinsipnya gini aja, yang penting guru itu sehat. Nanti guru selalu ada di sini gitu. Karena keberadaan beliaulah sehingga pondok ini bisa berjalan. Kalau kami ini nempel-nempel aja lah. Jadi yang perlu kita doakan guru Kiai Haji kita ini selalu sehat, ya, disehatkan badannya, dikuatkan jiwa dan tenaga pikirannya, dan panjang umur sehingga beliau senantiasa istiqomah membangun pondok ini, mengutamakan, lebih utama daripada keluarganya. Jadi ini yang kita patut kita syukuri, kita memiliki tuan guru yang luar biasa. Jadi kalau saya ini munculnya ya setahun sekali mungkin di sini, nggak kelihatan. Jadi
Makanya saya itu selalu kadang-kadang berat juga diundang ke sini. Munculnya cuma mau tampil di panggung aja. Jadi itulah kondisi, karena ya alasan selalu mungkin karena sibuk, itu cuman bisa aja dibuat-buat gitu lah, sibuk. Mungkin beberapa hal ingin saya sampaikan, bahwa pondok kita ini berusaha mengakomodir semua kepentingan santri sebenarnya. Jadi memang kita selalu berusaha bagaimana orang mondok ini nyaman, ya selalu mempertimbangkan, terutama guru ini, jangan mahal-mahal biayanya. Jadi saya bilang kalau terlalu murah kita nggak bisa ngongkosnya guru. Jadi dinaik-naikkanlah dikit. Ini paling termurah mungkin sedunia mungkin ini. Bayangkan aja 850.000 makan 3 kali sehari dengan menggaji gurunya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Sementara santrinya ya paling nggak nyampe, ya mungkin sekitar 200-an lah. Jadi kalau dihitung-hitung itu bisa sukarela ustadznya ngajar gitu. Jadi luar biasa ini karena perjuangan guru bisa bertahan. Keistimewanya apa di pondok dan pendidikan umum? Kalau pendidikan umum itu kita paling bisa kayak saya ini pidato sambutan gitu. Tapi di kampung yang itu yang sejatinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Suruh ngimam nggak bisa, bacaan apapun ya susah gitu. Apalagi suruh baca doa, sembunyi di pojok-pojok. Tapi kalau lulusan pondok Ar-Raudhah dijamin, mau tampil di eksekutif bisa, mau mencalonkan anggota DPR bisa, di kampung di kampung halamannya tampil memimpin apapun, mau baca doa mau bisa gitu, lulusan sini. Jadi ada plusnya dia, mau terjun ke masyarakat dia siap, mau ikut ke perusahaan juga siap, ikut di pemerintah juga siap. Yang penting kesempatannya ada. Itu bedanya orang pondok dengan sekolah umum. Sekolah umum itu yang dikejar ya bagaimana matematiknya, bagaimana fisikanya, bagaimana ilmunya. Tapi kalau di pondok tuh yang dipakai setiap hari ada. Saya alhamdulillah karena bisa ngomong karena di 4 guru itu aja. Kalau enggak ya buta juga gitu. Kalau enggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi dasarnya dari dulu karena orang kampung ya dekatlah dengan guru-guru gitu, guru-guru agama gitu. Kalau sana mungkin aslinya dari sini mungkin langsung sekolah umum ya akhirnya ya nggak ngerti apa-apa juga. Jadi banyak hal positifnya, manfaatnya di pondok. Saya pegawai ya, anak saya pondokkan juga karena saya ngerti betapa lemahnya, kekurangnya pengertian agama di sekolah umum. Bayangkan seminggu cuma 2 jam, seminggu 2 jam. Kalau di sini lebih banyak dipahami oleh anak-anak kita. Jadi siap di masyarakat, siap di kegiatan-kegiatan keagamaan, dan siap pula tampil di manapun posisi. Jadi itu istimewanya kalau kita mendidikan anak di pondok. Kedua, ada pendidikan yang tidak bisa didapat di sekolah umum, yaitu pondok itu sendiri. Orang yang mukim di sini ada benturan kepentingan, ada saling pengertian, itu belajar dengan sendirinya. Tapi kalau anak-anak kita hanya sekolah umum, kita nggak bisa kontrol egoisnya. Ya kalau dia suka mau menang sendiri ya menang sendiri. Tapi di pondoknya banyak pelajaran, tanggung jawabnya diajarkan, kesiapannya. Ini itulah yang sesungguhnya yang kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat nanti setelah dia dewasa terjun ke masyarakat, ada siap mentalnya, terbiasa digembleng gitu ya, terbiasa sudah, tidak cengeng karena sudah biasa dimarahi ustadznya ya. Kalau salah sedikit ditegur, tidak cengeng dia. Jadi bisa kalau dalam pendidikan, kenapa militer itu sangat keras supaya tidak cengeng, menghadapi kehidupan lebih keras lagi sesungguhnya. Jadi kehidupan di masyarakat lebih keras lagi. Kalau kita sudah terbiasa, kuping kita tipis, nggak bisa ngapa-ngapain kita, tersinggung dikit, ya akhirnya maraju. Insya Allah lulusan pondok nggak ada yang kayak gitu lagi. Mentalnya kuat, siap, ya siap. Jadi mentalnya siap, terjun masyarakat siap, mau berbisnis pun tahan banting dia, tidak mudah, tidak cengeng ya. Jadi bapak ibu nggak usah khawatir mendidikan anaknya di pondok. Menderitanya sebentar, 6 tahun di pondok itu udah lama. Tapi kalau anak kita biarkan bodoh sampai mati, kita mikirkan itu, menentukan bodohnya, kasiannya, mikirkan apa, cari kerjaannya. Justru orang tuanya mencari-cari, membantu anak, sudah punya cucu, sudah anak masih aja harus diayomi orang tua. Kenapa? Karena menderita karena kebodohan itu sepanjang umur kita lah yang kita rasakan.
Demikianlah sambutan dari Bapak Haji Insinyur Kamaluddin MSI. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh perwakilan wali santri kepada Bapak Dedi Iskandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Arkan Bahran, juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Aroda Insinyur Kamaluddin, dan juga Bendahara Pondok Pesantren Aroda Haji Ustadz Muhtadi. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Guru, Udun terpaksa pakai tek karena Udun baru kali ini tampil di sini. Udun ya terkejut. Sedikit ada oretan untuk santri-santriwan, santriwati, semoga kedepannya lebih giat lagi, lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak lupa pula ulun ucapkan selawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, kepada yang mulia dan yang ulun banggakan, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rodah, Abah Guru Kiai Haji Arkani Bahran, dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rodah Insinyur Kamaluddin, dan juga Bendahara Pondok Pesantren Ar-Rodah Haji Ustadz Muhtadi, beserta yang terhormat Dewan Guru Asatidz, Dewan Guru Dewan Guru Pendidikan yang kami banggakan, anak-anakku yang tercinta. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan siswa dan kenaikan kelas Pondok Pesantren Ar-Rodah Panglambun pada malam hari ini. Izinkan ulun memberikan kata sambutan untuk mewakili orang tua siswa, santriwan santriwati. Ulun mohon maaf sebelumnya bila ada yang jauh lebih pantas untuk menyampaikan sambutan ini. Semoga pesan yang ingin disampaikan bisa terwakili. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang ulun hormati, pada momen yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para guru, ustadz dan ustazah yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kami. Mohon maaf apabila selama ini kami menitipkan anak-anak kami, sekiranya kami kurang berkomunikasi dengan para guru-guru dan ustadz dan ustazah. Tapi kami tetap mengikuti perkembangan pelajaran dan selalu menanyakan kabar para guru, ustadz dan ustazah melalui anak-anak kami. Kami berharap semoga ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak kami bermanfaat bagi masa depan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wali murid, kami tidak bisa dapat membalas jasa kebaikan Bapak Ibu guru sekalian, akan tetapi tulus bagi kami doakan semoga kebaikan Bapak Ibu guru sekalian
dicatat sebagai amal dan akan dibalas dengan pahala yang melipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun-tahun berikutnya Pondok Pesantren Ar-Rodah ini terus melahirkan generasi-generasi santriwan, santriwati yang bukan saja cerdas tetapi berakhlak mulia. Akhirnya untuk anak-anak kami tercinta selamat atas kelulusan dan kenaikan tingkat atau kelas dengan hasil yang sangat memuaskan. Kalian harus tetap bersemangat dalam memilih cita-cita, meraih cita-cita. Ingat proses belajar itu tidak ada habisnya dan akan terus berlanjut bahkan setelah menyelesaikan semua tingkat kependidikan. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama, terutama untuk keluarga yang kita cintai. Demikian kata sambutan dari ulun ini selaku perwakilan wali murid atau santriwan santriwati. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian pesan dari ulun ini, sekiranya ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Ini aja yang dapat ulun sampaikan karena ini dadakan. Jadi ulun kada bisa panjang lebar karena ini aja yang ulun bisa ulun sampaikan kepada santriwan santriwati dan ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid, para tuan-tuan guru, tuan-tuan ustazahnya. Sekian dari ulun, wali murid dan seluruh santriwan santriwati Ar-Rodah Panglambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin santriwan dan santriwati, memasuki acara yang keempat, yaitu penyerahan penghargaan sekaligus pelantikan anggota OSIS, putra dan putri, dan sekapur sirih dari abah pengasuh. Penghargaan pertama diberikan kepada Tahfiz Jurumiyah, sekali duduk tanpa salah. Sebelumnya kami mintakan kepada Ustadz Abdul Bashir untuk naik ke atas panggung. Allahumma salli ala Muhammad. Kami panggilkan yang pertama Gusti Muhammad Amin Hasani bin Gusti Abdul Rojak, tempat asal dari Pangkalan Bun. Yang kedua Rahmat Imam Masrur bin Rahmat Pairan, tempat asal dari Pangkalan Banteng. Yang ketiga Muhammad Royan bin Zakaria, tempat asal dari Pangkalan Bun. Yang keempat Abdal Zarji Saputra bin Gianto, tempat asal dari Sukamandang. Yang kelima Mukhtar Lutfi bin Edi Hermanto, tempat asal dari Pantai Luci. Yang keenam Muhammad Anwar Muzaki bin Arif Saifuddin, tempat asal dari Kalimantan Barat. Yang ketujuh Muhammad Yusuf Alfaro bin Dedi Iskandar, tempat asal dari Pangkalan Bun. Kepada nama yang disebutkan kami harapkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin santriwan dan santriwati, kepada sebagian anak didik kami yang di muka ini, sebahagian daripada santri putra yang tercepat dalam menghafal kitab Al-Jurmiyah, yang mana kita kenal kitab Al-Jurmiyah itu salah satu alat untuk bisa memahami kitab yang kata orang dahulu yaitu kitab gundul. Itu salah satunya yaitu kitab Al-Jurmiyah, yaitu disebut kitabnya kitab Nahwu.
dan mereka inilah salah satu daripada teman-teman mereka yang menghafalnya itu tercepat. Dan ketika dites dan mereka maju ke depan menyetor dengan bacaan yang fasih dan tanpa salah sekali duduk. Maka karena itu kami sedikit ingin menampilkan kepada para hadirin wal hadirat untuk membacakan atau menghafalkan sedikit kitab Al-Jurnah ini kepada ananda kami untuk dipersiapkan membacakan sedikit hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim, kepada anak-anak kami untuk membacakan babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidun bil wad'i wa aktsaruhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jari ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi wassini wa sawfa wa ta'itani as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzun aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Fil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Ya. Kemudian bacakan babul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fal-dhahiru nahwu dhalika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qama al-hindun wa taqumu al-hindun wa qama al-hindani wa taqumu al-hindani wa qamat al-hindatu wa taqumu al-hindatu wa qamat al-hunudu wa taqumu al-hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wa ma ashbaha dhalika. Wal mudmaru nahwu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabatunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabata wa darabu wa darabna. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismu marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Fa in kana fi'lu madiyyan thumma awwaluhu wa qasira ma qabla akhirih wa in kana mudhari'an thumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih wa huwa ala qismaini al-dhahirin wa mudmarin. Fal-dhahiru nahwu qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa uqima amrun wa yuqamu amrun. Wal mudmaru nahwu qawlika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtu Ya. Kemudian bacakan babul mahfudatil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mahfudatil asma'i. Al-mahfudatu salasatun mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafati wa tadabi'un al-mahfudi. Amma al-mahfudun bil harfi fa huwa ma yufalu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta'u wa bimus wa mundu. Wa amma ma yufalu bil idafati fa nahwu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala ismaini ma yuqaddaru bil lami nahwu ghulamu zaidin wa ma yuqaddaru bi min nahwu sabu khasin wa babu sajin wa khatamu hadidin wa ma ashbaha dhalika wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah sebagian hafalan yang mereka tampilkan yang dipersembahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang mereka hafal ada berberkah, bermanfaat dan berberkah bagi mereka nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Zazuli naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan.
Penghargaan kedua diberikan kepada bintang santri putra dan putri Pondok Pesantren Ar-Raudah. Sebagai bintang pertama, bintang santri putra diraih oleh Muhammad Yusuf Al-Faroh bin Dedi Iskandar. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Haji Mustahadi, kami minta dengan hormat untuk naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah. Tepuk tangan semuanya. Sebagai bintang santri putri diraih oleh Ulfa Rizkia binti Abdul Syukur. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada Bapak Haji Insinyur Kamaluddin MSI, kami persilakan naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah. Sekedar untuk diketahui oleh para wali santri dan seluruh yang hadir bahwa anak yang tadi mendapatkan sebagai bintang yang bersinar di Ar-Raudah, baik putra dan putri, ketika ia menyambung dan mendaftarkan diri kembali di pondok pesantren kita Ar-Raudah, kita bebaskan biaya pendaftarannya, dan 1 bulan ke depan juga kita bebaskan untuk SPP-nya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kebetulan ada orang tua yang malam hari ini ia berbangga dengan tetesan air mata bahagia kepada Bapak Abdul Syukur, anaknya atau ibunya ada di sini, dia adalah bintang yang bersinar di Ar-Raudah. Kami persilahkan ibunda dari anaknya yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Silahkan. Silahkan diabadikan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Penghargaan ketiga diberikan kepada OSIS terbaik putra dan OSIS terbaik putri. Sebagai OSIS terbaik putra diraih oleh Rizky bin Murli. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada Ustadz Abdurrahman, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Yang satu ini selama Ramadan dia tidak pernah pulang untuk menengok ayah dan ibunya. Dia berbakti di masjid bersama para ustadz yang ada. Dan alhamdulillah ini adik-adik kelasnya menyebutkan Abang Rizky. Bukan lagi Mas Rizky, tapi Abang Rizky. Dia banyak mengayomi terhadap adik-adiknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih anak dari Rizky selama pengabdianmu di Ar-Raudah. Kalau kebetulan ada malam ini berhadir orang tuanya anak kami Rizky, kami mengundang untuk bisa naik ke atas pentas sebagai penghargaan. Barangkali hati sambil berdegup dan menahan air mata yang akan gugur, haru melihat anaknya sebagai contoh dan teladan dari adik-adiknya. Kami persilahkan, silahkan sambut ayahmu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagai OSIS terbaik putri diraih oleh Lutfi Mawaddah binti Jailani. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Allahumma salli ala Muhammad. Kepada Bapak Haji Sukatmo, kami persilakan untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan. Seorang bintang kejora yang ada di depan kita. Dia adalah bagaikan seorang Fatimah Az-Zahra, banyak memberikan uswah-uswah yang indah buat adik-adiknya, rajin belajar, juga alhamdulillah selalu menjaga kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Tidak pernah mengeluh ketika diminta untuk berbakti pada ma'had ini sendiri. Alhamdulillah. Silahkan Bapak Haji Sukatmo. Allahumma salli ala Muhammad. Barangkali ada orang tua dari seorang bintang kejora yang ada di atas pentas ini bisa didampingi sebagai kenangan abadi. Ternyata kakaknya ada sebagai seorang ustazah yang ada di Ma'hadul Islam Ar-Raudhah ini. Alhamdulillah, secara tidak langsung binaan dari seorang pendidik, yaitu wanita yang solehah, menelurkan adiknya dan menurunkan kepada generasinya pula. Amin ya rabbal alamin. Penghargaan keempat diberikan kepada Ustadz dan Ustazah. Kami panggilkan yang pertama Ustadz Abdul Bashir sebagai Ustadz favorit kami. Persilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang Allahumma kedua, salli ala Muhammad. Ustadz Sarmadi sebagai Ustadz pengabdian terlama selama 18 tahun. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Disilahkan. Yang ketiga, Ustadz Haji Suryadi sebagai Ustadz pengabdian terlama selama 24 tahun. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Silahkan. Yang keempat, Ustazah Husnul Khotimah sebagai Ustazah favorit. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang kelima, Ustazah Nur Hanifah SPD sebagai Ustazah pengabdian terlama selama 5 tahun. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Yang keenam, Ustazah Nur Wahidah SPD SE sebagai Ustazah tertinggi dan pengabdian terlama 6 tahun. Kami persilahkan naik ke atas panggung. Kepada Abah Pengasuh, kami mintakan dengan hormat naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Kami mohon kepada Ibu Hajjah Nur Inayah untuk bisa membagikan hadiah kepada Ustazah terfavorit dan Ustazah pengabdian terlama. Berikutnya, pelantikan anggota OSIS Putra dan OSIS Putri masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2024.
Kepada seluruh anggota OSIS, kami mintakan untuk berdiri menempati posisi yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asya wa ja'ala lailakum thubata. Assalatu wassalamu ala sayyidil murtada imamul anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzis syafa'ati yaumil jazaa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Ayyuhas syubban antum marjuwatul ummah. Wahai para pemuda-pemuda perkasa, pemuda-pemuda Islam, kalian adalah harapan bangsa, harapan negara, harapan agama di hari esok. Siaplah kalian untuk memegang tonggak istafet. Raihlah kemenangan, genggamlah tongkat-tongkat persiapan untuk mengabdi kepada agama dan bangsa. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah kalian menjadi orang-orang yang mulia dan terhormat, dan berniatlah kalian mati syahid di dalam mengemban tugas agama dan menjajakan Islam, serta siaplah untuk tersenyum ketika engkau meninggalkan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Para OSIS yang akan mengabdi di Ma'hadul Islam Ar-Raudah periode 2003-2004 yang akan datang, di malam hari ini kalian disaksikan sejuta malaikat, dan orang tua kalian merasa bangga memiliki anak terdepan, memiliki anak yang berguna, memiliki anak yang akan berarti kehidupannya di tengah-tengah kehidupan dan hiruk pikuk keadaan yang semakin tidak menentu ke depan. Wahai anak-anakku sekalian, sebagaimana semboyan yang malam hari ini kalian lihat, tuntutlah ilmu sampai merasa tak berilmu. Maka ini mirip dengan kata-kata seorang hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Apa kata beliau? Semakin saya menuntut ilmu, semakin saya mendapatkan tambahan ilmu, semakin merasa diri saya adalah bodoh. Sekarang kita buktikan, ketika kamu pertama kali menjadi penumpang di dalam Bahtera Ar-Raudah yang indah ini, mungkin kalian tidak mengenal artian nahu, apa itu sharaf, apa itu i'rab. Tetapi setelah kalian mengetahui dan menghafal serta menyimpannya di dalam memori kehidupan kalian, ternyata kalian benar-benar merasa bodoh. Dulu aku tidak tahu apa itu fi'il, dulu aku tidak tahu apa itu isim, dulu aku tidak tahu apa itu dan lain sebagainya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, setelah aku tahu maka aku benar-benar merasa bodoh. Bungulnya aku dulu lah, baru aku tahu nak ini bungulnya aku. Itu anak-anakku sekalian, ada satu pepatah Arab yang sangat indah dan berarti. Bila kita renungkan, bila kita hayati, ternyata kita akan menganggukkan kepala. Apa kata pepatah Arab tersebut? Al-ilmu nur wal jahlu jalam. Ilmu itu adalah bagaikan cahaya, ilmu itu adalah petunjuk, itu adalah nur yang akan menyinari kehidupan kalian yang akan datang. Wal jahlu jalam. Orang yang bodoh itu, orang yang tidak berilmu itu adalah kegelapan di hari esok.
Maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Bapak Insinyur kita tadi. Beliau adalah punya pengalaman hidup dan banyak membuka mata di tengah-tengah kehidupan. Apa kata beliau? Lebih baik kita menangis sekarang berpisah dengan orang tua. Lebih baik kita berjuang sekarang, mengurangi tidur dan mengurangi makan, asal kita mendapatkan ilmu yang kita cari. Maka kalau suatu saat engkau sudah berilmu, maka kamu adalah memiliki cahaya di dalam kehidupan untuk menentukan langkah kemana yang akan kalian jalani. Tetapi sebaliknya, apabila kalian tidak mau dilempar oleh orang tua, selalu bersama orang tua, bermanja dengan orang tua, makan bersama orang tua, sementara orang tuanya juga terlalu melebih-lebihkan kasih sayang kepada anaknya, sehingga tidak mau berpisah, tidak mau melihat anaknya tidur yang bantalnya cuma tipis, tidak mau melihat anaknya yang sedikit kerimping, tidak mau melihat anaknya yang bibirnya pucat, tidak mau melihat matanya anaknya yang begitu cekung. Maunya seperti anak-anak yang bergiji, gagah, berseri, tetapi dalam keadaan bodoh sepanjang zaman. Maka apa yang dikatakan oleh Bapak Insinyur tadi benar. Apakah kita ingin selamanya menangis melihat anak kita sengsara dan menderita karena hidup tanpa ilmu? Biarlah kita menangis sekarang, tapi kita tersenyum yang akan datang. Betul apa betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang sama-sama kami sayangi dan kami cintai karena Allah, maka sangat benarlah sekali apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan. Contoh, bila kita di tengah-tengah masyarakat, bila masyarakat itu mengadakan sesuatu yang sifatnya keagamaan, misalnya katakanlah mau mengadakan selamatan, doa selamat atau tahlilan, orang tahu bahwa ini adalah jebolan dari Ar-Raudhah, ini ada Muhammad Amin, ini ada si Anu, ini si Anu, ini yang tadi menghafal nahu, yang ini adalah bintang kelas, yang ini orang-orang berilmu. Apakah orang membiarkan kalian berdiri atau berada di teras rumah? Tentunya tidak akan demikian. Orang pasti berlomba-lomba. Yuk Amin masuk ke dalam nak, Ika memimpin tahlil nak. Ayo si Anu, Ika memimpin tahlil nak, Ika doa arwahnya nak. Inilah terbukti orang-orang yang berilmu beberapa derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, belum lagi di akhirat kelak. Oleh itu wahai anak-anakku, biarlah dulu berpisah dengan mama. Terlebih-lebih anak-anak kami yang dari Kalimantan Barat dan dari Manis Mata, dari Pabadilan, terkadang 6 bulan sekali baru melihat wajah anaknya, terkadang paling cepat 3 bulan sekali baru pernah melihat anak-anaknya yang ada di pondok pesantren Ar-Raudhah. Tetapi apa yang terjadi? Ada salah satu santri kita yang ibunya sendiri yang menangis karena rindu dengan anaknya. Begitu ketemu anaknya di pondok pesantren, ketika selesai bersenda gurau, anaknya diajak untuk pulang. Nak, pulang nak, nenekmu rindu nak. Nak, pulang nak, adikmu sering menyebut-nyebut engkau nak. Apa kata sang anak? Mama, mohon maaf, ulun kada mau pulang. Abah, ulun di sini aja. Ulun nyaman bah di sini bah. Banyak kekawanan bah. Kami 5 kali sehari ke masjid bah. Pagi harinya sebelum jam 7 kami sudah salat duha bah. Kami bah kawan banyak bah. Bagai kandang sanak bah. Bagai saudara bah. Kami saling asuh, kami saling asah, kami saling hormat, kami saling sayang, kami saling membangunkan di malam hari abah. Subhanallah, abahnya menangis karena bahagia mendengar pernyataan anaknya yang demikian. Ternyata terbalik ayah ibu, ternyata terbalik bapak ibu. Anaknya yang tidak mau pulang, sementara ibunya merengek-rengek mengharapkan kepulangan anaknya, karena katanya neneknya sudah rindu dan adiknya juga menyebut-nyebut abangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kami yang sama-sama kami sayangi, maka ketika engkau sudah
menjadi penumpang dari bahtera yang indah ini, Ar-Raudhah. Disinilah kebun-kebun sorga, surganya dengan ilmu, surganya dengan nasihat-nasihat para ustadz, surganya dengan bergabung bersama kawan-kawan yang lainnya, sehingga berat sama dipikul, ringan pun sama dijinjing, saling menasihati, saling membawa, saling mengasuh, dan saling mengingatkan di antara mereka. Inilah pentingnya mengapa Pondok Pesantren Ar-Raudhah, para ustadz dan ustadzah, mulai kepala sekolah, mereka bermusyawarah memilih manusia-manusia atau wajah-wajah yang siap menjadi pemimpin kecil-kecilan. Rupanya inilah mereka-mereka yang dipilih, yang diistimewakan oleh para ustadz dan ustadzah. Mereka-mereka inilah anak mereka-mereka yang siap untuk mengayomi adik-adiknya. Mereka-mereka inilah orang-orang yang siap untuk menggantikan posisi dan meringankan beban para ustadz dan ustadzahnya. Alhamdulillah, setelah terbina, menurut pengalaman kami, dan kami selalu memantau bahwa urusan-urusan kebersihan itu OSIS yang menghandalnya, urusan-urusan perlengkapan OSIS yang menghandalnya, urusan-urusan dan lain sebagainya, kegiatan yang ada di dalam pondok pesantren, para ustadz-ustadznya hanya tinggal memberikan pengarahan. Alhamdulillah, berarti kalian adalah menjadi pemimpin-pemimpin kecil-kecilan untuk saudara dan kalian yang ada di ma'had ini. Nantinya insya Allah dengan sudah terbiasa yang demikian, siapa tahu kalian nanti akan menjadi RT di kampung, siapa tahu kalian menjadi akan orang-orang yang terdepan di kampung, siapa tahu kalian nanti pulang ke kampung halaman masing-masing ditokohkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin dengan pengalaman yang sudah kalian dapatkan, kalian tidak akan lagi ragu-ragu untuk tampil memberikan pengayuman kepada mereka yang ada di kampung halaman. Tentu yang demikian itu akan mengharumkan Ma'hadul Islam Ar-Raudhah. Orang berkata, siapa yang menjadi takmir masjid itu? Oh, ini jebolan Ar-Raudhah. Siapa nang tadi membawai orang bergotong royong itu seberataan? Oh, ternyata inya tuh dahulu sekolah di Ar-Raudhah. Maka dengan demikian harum nama Ar-Raudhah, harum nama ustadz-ustadz yang mendidik, harum para pengasuh, harum orang-orang yang ada pernah berkiprah dan bergabung di Pondok Pesantren Ar-Raudhah ini. Sekali lagi, dengan kalian membahagiakan guru-guru kalian, dengan kalian sudah meneteskan air mata bahagia buat ayah dan bunda kalian, karena kalian adalah tercetak menjadi manusia-manusia yang siap untuk berbakti untuk agama, bangsa dan negara. Kalian adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Insya Allah kehidupan kalian karena ridha abah, karena ridha mama, insya Allah ridha Allah war Rasul juga akan turun kepada kalian. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kalian-kalian yang ada di depan saya, mulai malam ini kami lantik sebagai OSIS, organisasi siswa entra sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Ar-Raudhah, akan berbakti selama 1 tahun ke depan, yaitu dari pada malam hari ini sampai di akhir sana, akhir pendidikan 2004 yang akan datang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kalian kami lantik sebagai OSIS di Ma'had Islam Ar-Raudhah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, kepada anak-anak kami yang tangguh, kemudian kepada serikandi yang siap berbakti, kami ucapkan selamat. Pengabdian kalian adalah ibadah. Pengabdian kalian adalah merupakan pengabdian yang akan mendidik jiwa kalian, menambah kalian. Janganlah kalian bermalas-malas, agar kalian terlatih dan terdidik sehingga siap untuk tampil di masyarakat yang akan datang. Demikian, semoga kita semua mendapatkan jalan dan hidayah. Semoga Allah meridai kita semua, dan kami doakan kalian, semoga kalian menjadi anak yang saleh dan salehah, berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan tugas anak-anakku sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta kami mintakan kepada Bapak Haji Mustahadi dan Bapak Haji Insinyur Kamaluddin untuk naik ke atas panggung. Kepada Ibu Hajah Nurinayah kami persilahkan naik ke atas panggung. Demikianlah sekapur sirih dari Abah Pengasuh serta pelantikan anggota OSIS. Semoga apa yang disampaikan oleh Abah Pengasuh dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin santriwan dan santriwati, memasuki acara yang kelima, yaitu penampilan santri putri kelas 9 dan kelas 12 Pondok Pesantren Ar-Raudah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami untuk guru.
pemberian kenangan-kenangan kepada alumni angkatan 2017-2018. Yang pertama, Rizky bin Murli. Yang kedua, Eli Irmawati binti Edi Hermanto. Juara kelas santri putra Pondok Pesantren Arauda, kelas 1A Wusto Putra. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Yusuf Alvaro bin Dedi Iskandar dengan nilai rata-rata 9,44. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Anwar Muzaki bin Arif Saifuddin dengan nilai rata-rata 9,40. Peringkat ketiga diraih oleh Sufyan Hadi bin Sasli Rais dengan nilai rata-rata 8,40. Kepada kelas 1B Wusto Putra, peringkat pertama diraih oleh Rahmat Kusairi bin Muhammad Kasmiri dengan nilai rata-rata 8,65. Peringkat kedua diraih oleh Nur Rizki bin Saiful Elmi dengan nilai rata-rata 8,54. Peringkat ketiga diraih oleh Rapa Arif Wicaksono bin Joko Purwono dengan nilai rata-rata 8,10. Kelas 2 Wusto Putra, peringkat pertama diraih oleh Afzal Zarji Saputra bin Gianto dengan nilai rata-rata 9,70. Peringkat kedua diraih oleh Rahmat Imam Masrur bin Rahmat Pairan dengan nilai rata-rata 8,85. Peringkat ketiga diraih oleh Tar Lutfi bin Edi Hermanto dengan nilai rata-rata 8,38. Kelas 3 Wusto Putra, peringkat pertama diraih oleh Muhammad Royan bin Zakaria dengan nilai rata-rata 8,70. Peringkat kedua diraih oleh Mahbub Nurani Al-Mufid bin Kiai Haji Arkani Bahra dengan nilai rata-rata 8,5. Peringkat ketiga diraih oleh Gusti Muhammad Amin Hasani bin Gusti Abdul Rodak dengan nilai rata-rata 8,40. Juara kelas santri putri Pondok Pesantren Arauda, kelas 1A Wusto Putri. Peringkat pertama diraih oleh Heliatul Zahra binti Muhammad Fahruzi dengan nilai rata-rata 8,95. Peringkat kedua diraih oleh Nur Hidayah binti Ghazali Rahman dengan nilai rata-rata 8,89. Peringkat ketiga diraih oleh Siti Nuril binti Samsudin Nur dengan nilai rata-rata 8,83. Kelas 1B Wusto Putri, peringkat pertama diraih oleh Ulfa Rizkia binti Abdul Syukur dengan nilai rata-rata 9,18. Peringkat kedua diraih oleh Siti Nur Fatimah binti Ashpawi dengan nilai rata-rata 9,6. Peringkat ketiga diraih oleh Gara Veronica binti Tarmizi dengan nilai rata-rata 8,84. Kelas 2 Wusto Putri, peringkat pertama diraih oleh Melsa Amelia binti Abdul Muslim dengan nilai rata-rata 9,1. Peringkat kedua diraih oleh Natalia Prilis Maharani binti Supriyono dengan nilai rata-rata 8,94. Peringkat ketiga diraih oleh Lutfatul Husna binti Suhardi dengan nilai rata-rata 8,90. Kelas 3 Wusto Putri, peringkat pertama diraih oleh Siti Nuraini binti Muhammad Nur dengan nilai rata-rata 8,22. Peringkat kedua diraih oleh Muti Nur Saina binti Husin Sukri dengan nilai rata-rata 7,19. Peringkat ketiga diraih oleh
Sofi Arianti binti Asep Sufyan dengan nilai rata-rata 7,1. Kepada wali kelas Ustazah Eli Irmawati kami mintakan dengan hormat naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah. Diraih oleh Siti Mahfiah binti Sufyan Nur dengan nilai rata-rata 8,2. Peringkat kedua diraih oleh Aisyah Kemalasari binti Hamudi dengan nilai rata-rata 8,1. Peringkat ketiga diraih oleh Lutfi Mawaddah binti Jailani dengan nilai rata-rata 8,0. Kepada Hajah Nur Inayah kami persilakan dengan hormat naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama santri juara kelas. Ar-Raudah, yes. Ar-Raudah, yes. Ar-Raudah, yes. Alhamdulillah. Ar-Raudah, yes. Ar-Raudah, yes. Ar-Raudah, yes. Ar-Raudah, yes.